Oke guys, kita melihat tanaman cabai rawit. Ini pakai pupuk dasar kohe kambing, kohe ayam petelur, ayam pedaging yang kita fermentasi. Dan cabai kita ini terkena hama kutu daun. Ini kutu-kutunya nih guys, coba kelihatan ya. Nah, itu semut itu bukan hama, dia semut itu memakan telur-telur dari kutu daun. Jadi kalau ada semut di pohon cabai Anda, berarti menandakan cabai Anda itu ada namanya kutu daun. Dan biasanya kutu-kutu ini beraktivitas di malam hari, dan kalau enggak di cabenya itu dia ada di bawah daun. Di bawah daun nih guys. Dan daun menjadi kering dan nanti mati nih. Ini tandanya. Dan ini kita belum kasih obat untuk pembasmi. Ini sih sebetulnya mudah guys untuk membasmi kutu daun ini. Cukup dengan bawang putih kita haluskan, terus dicampur dengan air panas, diamkan selama 1 hari 1 malam, dan keesokan harinya sudah bisa. Secara organiknya bisa menggunakan bawang putih. Untuk perekatnya tergantung perekatnya pakai apa. Mau pakai JWA versi jadam bisa. Kalau yang lebih ekstrim itu orang-orang kadang pakai sedikit setetes sunlight untuk 1 liter air. Efektif sih, saya pernah coba itu yang namanya setetes sunlight sama bawang putih, dan keesokan harinya kutunya itu bersih guys. Cuman kalau dia menetes ke bawah sini, mikroba yang ada di sini bisa mati. Makanya protnya itu harus benar-benar halus dan nempel di daun. Ini contoh yang ada kutu daunnya guys. Ini karena pakai lampu handphone jadi nggak terlalu jelas, jadi deketin nggak terlalu jelas. Sebetulnya ini ada kutu daunnya. Kita lihat, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, harusnya pagi hari. Cuman karena kita melihat aktivitas hama di malam hari itu emang jam-jam malam hari ya, jam-jam seginilah. Kita memanfaatkan lahan yang kosong dengan cara bertani menggunakan polybag aja. Ini cukup untuk konsumsi pribadi. Dan ini persemaian tadi awalnya di sini guys. Setelah gede, agak tumbuh 5 atau 7 daun, kita pindah ke polybag yang agak gede nih guys, seperti ini. Dan di musim hujan itu biasanya selain hama kutu, dia ada yang namanya jamur. Jamur yang bisa menyerang akar dan batang. Contohnya itu tadi sore hari saya melihat, dan ini hasil yang terkena jamur guys. Ini busuk batang, bisa busuk batang,
dan bisa busuk akar. Ini dari akar nih. Oh, ini batangnya yang kena nih. Sebetulnya masih bisa, cuman ya udah mending diganti aja. Kalau udah gini kita ganti aja, guys. Nah, untuk yang ini tadi tuh kalau masih sore hari ini kelihatan ada jamurnya di sini. Kita ganti, terus kita kasih juga trichoderma untuk mencegah terserang jamur patogen yang menyebabkan akar atau busuk itu mati. Di sini kita cuma nanam cabai rawit, dan di sebelah sana itu saya nanam juga. Nah, untuk di bawah ini adalah kohe yang kita fermentasi sendiri. Itu di karung itu kohe ya, kohe yang udah kita fermentasi. Dan di sini nah, ini cabai rawit, ini cabai merah keriting. Ini hasil dari bertani polybag yang memanfaatkan lahan. Nah, ini guys, ini cabai kita. Ini sengaja kita nggak mau melihara tunas. Biasanya kan suka ada tuh di pokok-pokok daun nih, di bawah ini suka ada tunas-tunas yang tumbuh. Nah, kita pruning tunasnya, kita cuman hanya jadikan satu batang ini saja. Dan alhamdulillah batang bawah tuh udah kuat ya. Biasanya kalau batang bawah ini udah seperti ini, dia menandakan udah tua, udah kokoh, dan jarang terkena jamur patogen, jarang kena busuk batang karena batangnya sudah kuat. Ini selain menggunakan pupuk kompos, saya juga menggunakan pupuk JLF versi Jadam yang saya buat 2 atau 3 bulan yang lalu sebelum tanam. Kebetulan ada beberapa rumput-rumput, sisa-sisa tanaman cabai, sisa-sisa cabai, saya bikin JLF guys. Dan ini yang memelihara tunas batang guys. Ini yang disebabkan tunas yang ada di batang ini guys. Jadi dia lebih rumpun ya dari tunas batang. Nah, ini juga terkena kutu daun. Kutu-kutunya hitam-hitam nih guys. Ini belum saya semprot dengan pestisida nabati maupun pestisida kimia. Kadang saya kalau pakai pestisida kimianya pakai demolis saja, paling dicampur dengan pestisida nabati yang kita buat sendiri. Nah, ini yang kita buat dulu tuh, ini tuh satu batang, cuman karena ini saya pot pucuk daun, jadi pucuknya kita potong, kita jadikan 2 batang. Dan ini hasilnya kurang terlalu tinggi lah, tapi kalau untuk buah sih alhamdulillah mungkin agak, kalau ini di bawah ya normal sih. Kalau ukuran buah sih ukuran buah normal aja. Dan ini pun sama, ini potong pucuk dan kita jadikan 2 batang saja. Nah, ini loh guys, ini 1 batang yang kita cuman bikin yang batang Y ya, bangkai ini hanya untuk perbandingan saja sih. Saya lihat ini untuk perbandingan. Nah, ini juga 1 batang. Yang bawah ini udah mulai mau mateng ya.
matang. Dan JLF nya itu sisa-sisa tanaman itu kita simpan guys di sini. Ini contoh JLF versi jadam yang saya buat dari akar, dari daun-daun, dari sisa-sisa tumbuhan. Lihat guys, ketika kita aduk dia berbusa. Ini menandakan bakterinya itu ada guys. Dan ini juga terdapat kayak maggot ya guys. Ini tuh bibit maggot ini. Kalau nggak salah nih maggot ini, nantinya tuh jadi maggot dia. Cuman karena di air ini jadi pada mati ini. Bibit maggot ini sebetulnya. Ini JLF nya baru guys. Oke. Dan sebelah sini ini bekas penanaman yang 6 bulan lalu belum saya olah lagi tanahnya, memang sengaja saya biarkan dulu. Oh iya, ini ada juga JLF yang sudah saya fermentasi, kita campur juga sama yang namanya jakaba. Nah guys, ini JLF ini udah sekitar 3 bulan. Ini hitam ini karena saya kasih arang untuk biar baunya itu tidak menyengat. Biasanya kalau orang-orang memfermentasi pupuk itu kadang suka bau, dan awalnya pun saya juga begitu. Terus kita cari-cari, dan menurut dari beberapa video yang saya lihat, untuk menekan baunya itu menggunakan arang. Ini sudah tumbuh jakaba dan ada beberapa makhluk, sepertinya ini larva ya guys, larva dari apa ini ya. Tuh guys, ini banyak larvanya. Ini larva ini mudah-mudahan sih bukan larva nyamuk ya. Ini yang namanya jamur jakaba tuh ini guys. Menurut beberapa referensi yang saya lihat, saya baca itu untuk mengaktifkan kembali mikroba yaitu menggunakan molase ya, kalau nggak pakai gula. Ini dulu bikinnya pakai garam grosok, bikin JLF nya itu menggunakan garam grosok guys. Dan semua tanaman, sisa-sisa tanaman kita masukin ke sini, dan ketika sudah menjadi kompos itu, komposnya kita campur dengan media tanam lain, dan ini hasil POC-nya, POC dari JLF. Selain ini persiapan nanti untuk pindah tanam. Soalnya ada beberapa yang masih kita belum pindah tanam guys. Di antaranya ini masih ada yang di polybag kecil. Nanti kita kalau ada waktu lagi enak, waktunya mood kita juga lagi enak, baru kita pindah. Karena kalau kita, menurut pengalaman yang saya rasakan itu, ketika memindahkan tanaman dalam hati yang senang, hati yang tenang, tanaman pun akan tumbuh subur. Tapi ketika kita memindahkan tanaman dengan hati dan perasaan yang lagi bad mood itu,
tanamannya itu kurang maksimal guys. Ini karena dulu ini daunnya kerdil dan sudah tua juga. Ini ada kali 8 bulan lebih tanaman cabai ini. Ini kerdil karena dulu lagi subur-suburnya terkena saya telat memberikan pestisida untuk insektisida buat mengusir hama-hamanya guys. Sorry guys, tadi tuh insektisida buat mengusir hama ya, bukan. Pestisida itu buat pupuk kimianya. Sorry bro. Ini masih kecil-kecil nih. Kita tanam juga ini guys, bibitan masih kecil-kecil. Ini jenisnya beda nih, kalau nggak salah ini jenis cabai rawit. Saya minta bibitnya saya dapat dari kakak saya ini bibitnya. Dan kalau cabai rawit ini cabai rawit gunung guys. Ini pedasnya minta ampun dah, walaupun kecil. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.